Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menghayati pentingnya mujahadah dan riyadhah sebagai ajaran Islam untuk membentuk akhlak karimah. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dan disiplin sebagai cermin pemahaman setelah mempelajari mujahadah dan riyadhah. Yang ketiga, menganalisis hakikat dan sifat dasar nafsu, syahwat, dan ghadab serta cara menundukkannya melalui mujahadah dan riyadhah. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang hakikat dan sifat dasar nafsu, syahwat, dan ghadab serta cara menundukkannya melalui mujahadah dan riyadhah. Adapun indikator yang akan dicapai yaitu yang pertama, meyakini pentingnya mujahadah dan riyadhah sebagai ajaran Islam untuk membentuk akhlak karimah. Yang kedua, membiasakan sikap jujur dan disiplin sebagai cermin pemahaman setelah mempelajari mujahadah dan riyadhah. Yang ketiga, menelaah hakikat dan sifat dasar nafsu, syahwat, dan ghadab. Yang keempat, menguraikan pengertian nafsu, syahwat, dan ghadab. Yang kelima, memerinci bahaya menuruti nafsu, syahwat, dan ghadab. Yang keenam, menguraikan cara menundukkan nafsu, syahwat, dan ghadab melalui mujahadah dan riyadhah. Dan yang ketujuh, hikmah menundukkan nafsu, syahwat, dan ghadab. Masuk pada materi kita yang pertama yaitu hakikat dan sifat dasar nafsu. Kenapa hawa nafsu diciptakan? Pada hakikatnya, semua manusia memiliki nafsu karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu. Banyak mengandung faedah meski tidak bisa hidup jika tidak ada nafsu. Andai kata nafsu makan dicabut, pasti binasalah manusia. Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Sehingga pada hakikatnya nafsu itu penting bagi diri manusia. Akan tetapi penggunaan nafsu yang tidak terkontrol pada diri manusia itu yang berbahaya. Selanjutnya, memahami nafsu syahwat. Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nafsu syahwat mengarah kepada tiga hal besar, yaitu yang pertama, syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua, syahwat dari kesenangan terhadap seks, sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinahan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksualitas lainnya. Bahkan hanya karena seks terjadi pembunuhan dan penganiayaan fisik. Yang ketiga, syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halangi. Selanjutnya, bahaya menuruti nafsu syahwat. Orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa terkendali akan mengakibatkan bahaya besar. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, merusak potensi diri seseorang. Nabi SAW mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu akan membawa kehancuran. Yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Dan yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Yang keempat, melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian,
manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan sebagai dampak menuruti syahwat harta. Yang kelima, lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Yang keenam, dampak menuruti syahwat, kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. Dan yang ketujuh, nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran agama. Apabila pelampiasan nafsu syahwat seks pada remaja akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya, di antaranya adalah putus sekolah, suramnya masa depan, perceraian, melahirkan anak terlantar, dan tumbuhnya generasi yang memerosotkan harkat dan martabat negara. Cara menundukkan syahwat. Wajib bagi kita berusaha untuk menundukkan nafsu itu demi keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dengan mujahadah, dan mujahadah berasal dari kata al-jihad, yaitu berusaha dengan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini benar. Selanjutnya, hikmah menundukkan nafsu syahwat. Nafsu syahwat pada diri manusia itu tidak boleh dihilangkan, tetapi penting untuk ditundukkan dan diarahkan sehingga akan memperoleh manfaat kebaikannya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. Yang kedua, hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, disukai banyak orang. Selanjutnya, memahami nafsu amarah atau nafsu ghadab. Ghadab artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah adalah sifat alamiah yang ada pada manusia, namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikan, ada juga yang tidak bisa. Maka itulah Islam mengajarkan untuk bisa mengendalikan marah. Bahaya marah atau ghadab akan mengakibatkan bahaya besar baik bagi pelakunya maupun orang lain. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bagi diri sendiri akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Yang kedua, bagi orang lain dan lingkungan, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, bisa mengakibatkan pembunuhan. Kemudian cara menundukkan marah ghadab. Yang pertama yaitu dengan riyadhah dan yang kedua dengan mujahadah. Selanjutnya, hikmah menghindari marah. Tak tanggung-tanggung Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan juga malaikatnya, mendatangkan kebaikan, ditempatkan di surga. Selain itu, orang yang bisa menahan marah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Cukup sekian pada pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.